Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini meneruskan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan tentang Al-Kabiratu Tsaniyatu, tentang dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh seseorang. Pada pertemuan lalu sudah menyampaikan beberapa ayat tentang betapa besar azab kepada orang yang membunuhnya. Dan juga menyampaikan beberapa hadis betapa besarnya dosa orang yang membunuh. Maka pertemuan kali ini kita akan meneruskan hadis yang tentang larangan membunuh seseorang yang tidak melakukan pelanggaran yang mewajibkan untuk dihukum qisas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? La tarji'u, jangan kembali kalian semua, ba'di, setelah aku wafat, ufaron, dalam keadaan kafir. Yadribu, memukul, ba'dukum, siapa sebagian kalian semua, riqaba ba'din, pada hulu sini ya, hulu sebagian yang lain. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Abu Bakar ketika Rasulullah khutbah wada. Kata Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Pada haji wada Rasulullah itu berkhutbah di Jabal Rahmah dengan khutbah yang panjang, kemudian khutbah itu ditutup dengan sabdanya, apa katanya di sini? La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian semua setelah aku meninggal membunuh, kamu itu kembali tidak beriman, kembali kepada kekafiran, baik kafir dalam sisi akidah atau kafir dalam sisi amal perbuatan. Apa artinya kalau kafir di sisi akidah? Dia kembali menyembah berhala. Kafir dalam sisi amal perbuatan artinya melakukan seperti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh zaman jahiliyah. Seperti apa? Mereka membunuh anaknya, seperti mereka membunuh satu sama lain, dan mereka itu menyakiti satu sama lain. Maka Rasulullah, apa diteruskan Rasulullah berikutnya, isinya apa katanya? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kembali sampai pada kafiran semua, katanya, yang dimana satu sama lain saling membunuh. Artinya yadribu ba'dukum riqaba ba'din, itu kalau terjemah bebasnya satu sama lain saling membunuh. Apa yang disampaikan? Ternyata pesan terakhir khutbah Rasulullah yang disebut namanya haji wada di Jabal Rahmah di atas. Kalau sampai nanti ditakdirkan haji atau umrah, amin, sampai naik ke atas. Saya naik ke atas dengan istri saya, naik ke atas waktu haji 2018 itu,
Nah, foto-foto di atas saya. Saya mengenang di situ khutbah Rasulullah, khutbah wada, merupakan khutbah perpisahan. Di situ Rasulullah menyampaikan betapa besarnya dosa membunuh ini. Kenapa? Termasuk poin yang dipesankan oleh Rasulullah, yang dihutbahkan Rasulullah kepada umatnya ketika khutbah wada. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Rasulullah menyatakan apa, diawali dengan kekufuran. Coba, la tarji'u ba'di kufaron. Jangan kembali setelah aku wafat, kembali dalam keadaan apa? Kafir. Kafir. Apa ciri-cirinya? Yadribu ba'dukum ba'da. Wah, ngeri gitu kan. Itu khutbahnya Rasulullah. Artinya apa? Kalau disambung dengan ayat-ayat ini, bahwa dosa membunuh itu nomor 2 setelah kembali kepada kekafiran. Nomor 2 setelah dosa syirik. Termasuk dosa-dosa besar yang ranking 2 setelah dosa yang paling besar, dosa yang tidak pernah diampuni, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, menyembah Allah menyertakan dengan yang lain. Nah, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu terus menerus al-abdu siapa hamba fi fushatin di dalam keluasan min dinihi dari agamanya, abdun malam yusibbah selama tidak mengalirkan siapa abdun daman pada darah haraman yang haram. Hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? La yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusibbah daman haraman. Seorang hamba yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mempunyai kebebasan melaksanakan agamanya, tidak ada gangguan, bahkan nanti akan dibalas surga. Kapan? Malam yusibbah daman haram, selama dia tidak mengalirkan darah yang haram, selama dia tidak membunuh orang lain. Ketika membunuh dengan sengaja, apa yang terjadi? Akan dihukum qisas, akan dihukum sama-sama dibunuh. Kenapa? Kena hukum qisas. Tapi kalau dia itu qatalah khata'an, membunuh tidak sengaja, umpamanya dia melempar batu, maunya ngelempar itu nangkap burung, ternyata ngena orang, ngena mati, nggak sengaja. Itu namanya qatalah khata'an. Atau dia nyetir mobil sepaneng, tiba-tiba ada orang, kena tabrak, itu namanya qatalah khata'an. Tapi kalau dia sengaja mau nabrak, ya qatalah amdan. Nah, apa yang terjadi kalau dia qatalah khata'an? Harus bayar berapa? Diat 100 unta. Dari mana dapat unta kamu? Dapatnya unto paling. Atau untu ya. Coba. Jadi dia terikat ketika dia melakukan pembunuhan, maka dia itu tidak bebas lagi dia. Dia bisa dihukum mati dengan qisas bagi negara-negara yang sudah melaksanakan hukum Islam dalam masalah jinayat. Nah, ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Imam
At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud. Terkenal siapa? Sahabat yang ahli hadis. Waqalah, dan bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim, awwalu ma, adapun awalnya satu, yuqdo, yang diputuskan apa ma, bainan nasi, antara manusia, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fid dimaih, di dalam masalah darah, di dalam masalah pembunuhan, dalam masalah pertumpahan darah. Apa kata Rasulullah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama diadili oleh Allah di akhirat kelak, sebelum dosa-dosa yang lain diadili, itu adalah dosa masalah pembunuhan. Jadi orang-orang yang terlibat pembunuhan, yang melakukan eksekusi, atau dia yang bayar, atau yang merintah, atau yang mengadu domba, atau memberikan pengadilan yang salah, atau memberikan saksi palsu, atau membuat undang-undang yang membuat undang-undang itu bertentangan, tidak sesuai dengan seharusnya, maka nanti dia yang akan menerima pengadilan pertama kali di depan Allah pada hari kiamat, sebelum yang lain diadili. Berarti apa yang terjadi kalau pertama kali diadili? Berarti pertama kali masuk neraka. Berarti pertama kali ditunuh. Ya kan, yang lain belum diadili, sudah diadili. Kan berarti selesai lebih dulu. Padahal katanya orang yang membunuh, apa katanya? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Apa? Surat An-Nisa. Coba bayangkan. Di sini bilang orang yang bunuh dengan sengaja, maka dia balasannya adalah neraka jahanam, kekal dalam api neraka jahanam, dan mendapatkan murka dari Allah, dapat laknat dari Allah, dan diberikan azab yang besar. Dan dia diadili lebih dulu, berarti lebih cepat merasakan azab yang pedih. Siapa? Orang yang membunuh, baik langsung maupun tidak langsung. Ngeri gitu ya. Maka karena itu, sebagai muslim harus menghindari segala bentuk yang mengarah kepada pembunuhan. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, anna Rasulullah SAW qala, bersabda siapa Nabi, laqatlu mu'minin, sungguh membunuh orang mukmin satu, a'zamu, lebih besar, indallah, di sisi Allah, min zawalid dunya, dari hilangnya dunia, dari hancurnya dunia. Hadis riwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Buraidah. Kata Rasulullah, di sisi Allah, katanya Rasulullah menyatakan, anna Rasulullah SAW qala laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Dalam pandangan Allah, membunuh orang mukmin satu ini lebih besar daripada hancurnya dunia. Artinya apa? Dunia ini kan sangat besar. Dunia ini ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet. Coba bayangkan, ada manusia, ada harimau, ada corona, ada semua. Tetapi dalam pandangan Allah, membunuh orang beriman satu itu lebih berharga daripada dunia ini. Artinya apa yang disampaikan kepada kita? Bahwa betapa besar
dosa orang yang membunuh di sisi Allah, maka tidak salah di surat An-Nisa Allah menegaskan orang yang bunuh dengan sengaja maka dia akan masuk neraka jahanam dan kekal dalam api neraka jahanam dan mendapat murka dari Allah, dan dia dapat bonus dengan siksa yang sangat keras, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat besar. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, al-kabairu, adapun beberapa dosa besar, al-isyraku, yaitu al-isyraku iku menyekutukan ibadah billahi kelawan dengan Allah, wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa, wal yaminu, dan dosa al-ghamus wal al-ghamusu, yang menenggelamkan, menanamkan, wasumia, dan dinamai apa al-yamin ghamus, ghamusan pada ghamus, li'annaha, karena sungguhnya sumpah al-yamin ghamus tumisu, menenggelamkan siapa apa al-yamin ghamus sahibaha, pada orang yang melakukannya, finari, dalam neraka. Hadis riwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Katanya dosa-dosa besar ini yang pertama, yang paling besar apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain, beribadah kepada yang selain Allah, menyembah berhala dan menyembah matahari dan menyembah-nyembah yang lain, atau tunduk patuh pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh dia, padahal hukum itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Kedua apa? Wa qatlun nafsi, membunuh. Itu dosa yang nomor 2, urutan setelah menyekutukan Allah. Kemudian terakhir wal yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah bohong. Kamu jam berapa tidur? Jam 10. Coba sumpah, wallahi. Padahal tidurnya jam 11. Itu namanya al-yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan. Sumpah yang... Kenapa? Karena menenggelamkan orang yang bersumpah ke dalam api neraka. Ada nggak sumpah palsu di sini? Ada. Nggak boleh. Nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Imam Nasa'i, yang hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu, tidak membunuh, nafsun, siapa seorang, zulman, dalam keadaan zalim, illa, kecuali karena ada ala ibni Adam, atas anaknya Nabi Adam, al-awwal, yang pertama, kafalun, apa menanggung, min damiha, dari darah, nafsun, li'annahu, karena sungguhnya ibnu Adam al-awwal, awwaluman, yaitu pertama kalinya orang, sanah, yang melakukan kebiasaan. Siapa? Ibnu Adam al-awwal, al-qatlah, pada pembunuhan. Muhrajun, dikeluarkan fi sahihaini, dalam kitab sahih. Coba katanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu nafsun dulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kafalun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatlah. Kalau ada seorang itu membunuh dengan keadaan zalim, membunuh dengan cara yang diharamkan oleh Allah, maka apa yang terjadi? Maka anaknya Nabi Adam itu, Habil, juga akan mendapatkan dosa seperti yang dilakukan orang yang membunuh itu. Kenapa? Karena dia pertama kali yang memberikan pengajaran membunuh saudaranya sendiri. Siapa yang bunuh? Qabil. Coba bayangkan.
Artinya apa, betapa besarnya kalau umpamanya sekarang itu ada orang melakukan pembunuhan, lalu diikuti oleh yang lain, dia akan berbonus. Dia jadi penguasa lalu melakukan pembunuhan, lalu diikuti oleh penguasa berikutnya, maka dia juga mendapat bonus dosa. Jadi dia tidak merasa bahwa lumuran darah di tangan dia akan membuat dosa yang selalu bertambah dan bertambah akan diikuti oleh orang lain. Ngeri. Ngeri apa tak ngeri? Ngeri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, tapi sebenarnya itu dalam hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i yang datangnya dari Abdullah bin Amr. Kemudian berikutnya apa katanya? Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang qatalah membunuh siapa orang, qatalah itu membunuh siapa orang, muahadan pada kafir muahad, lam yarah, maka tidak mencium siapa orang, raihatal jannata, pada bau surga, wa inna raihataha, dan sungguhnya bau surga, la tujadu, didapatkan apa raihatul jannah, min masirati arba'ina, dari jarak jalan 40 tahun, 40 aman tahunnya. Akhrajah, mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari. Nah, di sini jelaskan kepada kita, orang yang membunuh kafir muahad, ini kafir ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir harbi. Kafir itu orang yang merangin umat Islam. Kafir muahad itu orang yang mempunyai perjanjian untuk perlindungan kepada umat Islam. Ada kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang di bawah perlindungan umat Islam. Nah, membunuh kafir muahad saja itu tidak mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dalam tempuh perjalanan 40 tahun dengan tahunan, bukan tahun sekarang, yakni tahun pada hari kiamat. Coba bayangkan. Maka kata Ibnu Hajar menyatakan, fa idza kana hada fi qatlil muahadi wa huwa alladhi a'ta ahdan, atau wa huwa alladhi a'ta ahdan minal yahudi wan nasara fi dal Islam, kaifa yaqtulul muslimah. Kata Ibnu Hajar, katanya Imam Az-Zahabi, membunuh kafir muahad. Siapa muahad itu? Orang yang orang Yahudi dan orang Nasrani dan agama yang lain yang diam di negeri Islam dan mendapat perlindungan. Katanya, membunuh orang kafir muahad saja sudah tidak bisa mencium bau surga. Bagaimana kalau yang dibunuh orang Islam? Apa enggak lebih parah lagi? Orang kafir muahad aja dibunuh sudah tidak mencium bau surga, apalagi masuk. Bau dia enggak mencium. Itu yang dibunuh apa kafir muahad. Bagaimana kalau yang membunuh, yang dibunuh tuh orang beragama Islam? Ya habislah, tidak mencium sama sekali. Nah, itu mengerikan. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, ala, ingat-ingat, wa man, dan apun orang qatala membunuh siapa orang, nafsan pada jiwa, muahadatan dengan keadaan muahad, laha kepada muahadah, dimmatullahi, adapun jaminan Allah, wa dimmatu rasulihi, dan jaminan rasulnya, faqad akhbarah, maka dia menggugurkan zimmatullahi, pada perlindungan Allah, wala yaraha, wala yarahu, wala yarahu, dan tidak mencium siapa orang raihatal jannah, pada bau surga, wa inna rihaha, dan sungguhnya bau surga, la yujatu, didapatkan apa bau surga, min masirati khamsina, dari perjalanan 5 tahun khalifan tahunnya. Kata di sini menyatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa man qatala nafsan muahadatan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulihi, faqad akhbara zimmatullahi wa la yarahu,
raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsina kharifan. Nah, Sahih At-Tirmidzi. Katanya kalau orang membunuh kafir muahad, yang dimana itu kafir muahad itu ada jaminan dari Allah dan jaminan keamanan dari Rasulullah, maka dia itu apa katanya? Dia itu tidak mencium bau sorga. Padahal bau sorga itu bisa tercium sebanyak kurang lebih 50 tahun. Coba bayangkan, membunuh kafir muahad saja sudah dia tidak mencium bau sorga, apalagi masuk. Nah, lebih parah lagi kalau yang dibunuh siapa? Orang Islam, sudah sama sekali nggak mendapatkannya. Waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, man adapun orang aana yang bantu siapa orang ala qatli muslimin atas membunuh orang Islam bisa kalimatin dengan suatu kalimat laki Allahu laki yang bertemu siapa man Allah siapa Allah Allah pada Allah maktubun tertulis baina ainahi antara dua matanya ayasah min rahmatillah. Rawahu meriwayatkan hadis Imam Ahmad. Katanya man qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin laki Allah maktubun baina ainihi ayasa min rahmatillah. Orang membantu bunuh orang lain aja aku cuma bisa banyak ada orang mau dibunuh dikejar dia nggak ketemu aku hanya lidik sedikit aja. Coba dia sudah tidak bisa masuk surga. Sudah ditulis di sininya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Apalagi dia sudah membuat saksi palsu dan sebagainya atau merintah karena punya kekuasaan, maka nanti balasannya dia tidak akan pernah masuk surga. Wa an Mu'awiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam kullu dzambin adapun setiap dosa asa mono Allah siapa Allah ayyafir mengampuni siapa Allah hu kepada dosa illa rajulah kecuali laki-laki yang mutu yang mati siapa laki-laki kafiron dalam keadaan kafir awir rajul atau laki-laki yaktulu yang bunuh siapa rajul mukminan pada orang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja. Hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Menjelaskan kepada kita setiap dosa mungkin Allah memaafkannya kecuali dosa orang yang mati dalam keadaan kafir atau dia membunuh orang iman yang sengaja, membunuh orang iman dengan sengaja. Coba disejajarkan. Jadi dosa membunuh itu disejarkan dengan dosanya mati kafir. Sama-sama tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Mengerikan. Maka karena itu hindari perbuatan-perbuatan yang menuju pembunuhan. Mungkin yang kecil-kecil kayak sampean nggak berani, tapi beraninya memfitnah, buat hoax di WA, buat hoax di Twitter, di Instagram, Facebook dan sebagainya, lalu sehingga mendorong terjadi pembunuhan, maka dia menanggung dosa yang sangat besar, bahkan disejarkan dengan dosa mati dalam keadaan kafir. Inilah yang bisa kita sampaikan pada begini, semoga bermanfaat. Kesimpulannya, membunuh itu merupakan dosa besar yang sangat besar, urutannya nomor 2 setelah menyekutukan Allah dengan yang lain. Kenapa? Karena nanti di akhirat kelak oleh Allah akan berikan bermacam-macam hukuman yang berat. Maka marilah kita bersama-sama berusaha menghindari dari pembunuhan, dari membunuh, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung, supaya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita baca, yakni bab yang 2 al-kabiratu tsaniyatu qatlun nafsi
dengan menyampaikan beberapa hadis. Yang akan datang akan membahas dosa besar yang ketiga, yaitu tentang sihir atau santet katanya orang, Lumajang. Jadi saya lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.